Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari para pemuda yang diberkati Tuhan. Hari ini Rabu 4 Mei 2022, saya Pendeta Jenny bersama Diaken Yuliba hendak mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami supaya kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dari tangisan berganti sorak-sorai. Dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima dan yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Ada dua pertanyaan yang akan menolong kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Pertanyaan pertama, apakah yang dilakukan oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan? Yang dilakukan oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah menyanyikan mazmur dan mempersembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Pertanyaan kedua, tebukan karakter Allah dan berkat apa yang diterima oleh karena kemurahannya? Allah adalah pribadi yang tegas dan murah hati. Berkat yang kita terima karena kemurahan Allah adalah meskipun Allah murka karena dosa yang kita lakukan, namun murkanya tidak berlangsung selamanya. Murka Tuhan hanya sesaat, tetapi kebaikannya berlangsung seumur hidup. Raja Daud mengalami kasih Allah yang melimpah. Ketika ia sakit parah yang mengancam jiwanya, ia berseru kepada Allah memohon kesembuhan. Allah mendengar doanya dan dia disembuhkan serta diluputkan dari maut. Keadaan Daud berubah dari tangisan menjadi sorak-sorai, dari sakit menjadi sembuh, dan dari keadaan yang hampir mati menjadi hidup. Pengalaman imannya bersama Allah itu membangkitkan sukacita yang besar. Dari penderitaan yang dialaminya dan pertolongan Tuhan yang diberikan kepadanya, Daud bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Daud mengenal karakter Allah sebagai pribadi yang tegas sekaligus murah hati. Dalam ketegasannya, Allah akan menegur dan mendisiplin umat dengan caranya. Namun ketika umat Tuhan merendahkan diri, menyadari akan dosa-dosanya dan bertobat serta memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan pengampunan dan pertolongan serta kesembuhan kepada mereka. Daud menyadari betapa kemurahan Tuhan itu lebih besar dari murkanya. Dan meresponi hal tersebut, Daud memuji Allah dan juga mengajak umat Tuhan untuk bermazmur bersamanya. Itulah teladan Daud. Daud adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia sangat suka pada firman Tuhan dan mulutnya terbiasa memuji Tuhan dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sukacita yang besar ini juga dialami oleh Maria Magdalena dan kawan-kawan yang datang dengan ratap tangis ke kubur Yesus, pulang dengan sorak-sorai karena Yesus telah bangkit. Dari firman Tuhan yang kita renungkan, apakah kebenaran yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kebenaran yang kita dapatkan adalah yang pertama, Allah itu pribadi yang tegas. Karena Allah adalah pribadi yang tegas, kita harus hidup takut akan Tuhan, yaitu menjauhi kejahatan dan melakukan kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab. Yang kedua, Allah adalah pribadi yang murah hati.
Jika kita jatuh dalam dosa, kita dapat datang kepada Allah untuk mengaku dosa, memohon pengampunan dan bertobat, maka Allah yang murah hati akan mengampuni dan menyembuhkan serta memulihkan kehidupan kita. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, maka kita mesti meresponinya dengan bersyukur dan memuji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terpujilah Engkau karena keadilan dan kemurahan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengubah hidup kami dari tangisan kepada sorak-sorai, dari kematian kepada kebangkitan. Tolong kami supaya kami bertumbuh menjadi umat yang takut akan Tuhan dan hidup dalam ucapan syukur dan penyembahan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan para pemuda-pemudi sekalian dalam pekerjaan, pelayanan, studi, dan segala aktivitasnya. Shalom.